Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini Bu Andar akan berbagi cara menghitung reaksi perletakan akibat beban terbagi rata. Kalau pada pertemuan sebelumnya adalah kita hitung reaksi perletakan akibat beban terpusat, kali ini bagaimana kalau ada beban terbagi rata? Gimana sih cara kita menghitung reaksi perletakannya? Yuk kita lihat gambar berikut ya. Oke, kalau misalnya Bu Andar nih punya balok seperti ini. Nah, kemudian di ujung-ujungnya eh, kita letakkan perletakan sendi dan perletakan roll. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah titik A, sedangkan yang di sini adalah titik B. Nah, gimana kalau kita punya balok seperti ini, kemudian diberi beban eh, terbagi rata? Hmm, misalnya beban terbagi ratanya sampai tengah bentang seperti ini. Ya, bentar. Nah, di dalam mekanika rekayasa, beban terbagi rata biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Ada yang menggambarkannya seperti ini. Di beberapa referensi lain, ada yang menggambarkannya begini. Nah, seperti garis panah. Panahnya arahnya ke bawah begini berarti bebannya mengarah ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti jangan bingung ya kalau beberapa referensi menggambarkan seperti ini, panah, atau ada di beberapa referensi bentuknya seperti gelombang. Intinya kalau ada seperti ini, maka ini yang disebut dengan beban terbagi rata. Oke, pada beban terbagi rata, maka beban ini bekerja. Misalnya ini titik A, titik B, maka ini katakan titik C begini, maka beban ini bekerja di sepanjang bentang mulai dari A sampai C. Ya, jadi dia bekerja di sepanjang bentang mulai dari A sampai C, bukan pada sebuah titik semata. Oke, misalnya, nah logonya atau ikonnya kalau terpusat adalah P besar, maka kalau terbagi rata adalah Q kecil, Q atau Q kecil. Oke, di sini misalnya Bu Andar ambil 2 kilogram per meter lari. Nah, satuannya seperti ini. Bisa kilogram per meter lari atau kilogram per sentimeter lari atau ton per meter lari ya. Pokoknya eh, beban per panjang ya. Satuan berat dibagi satuan panjang. Nah, ini adalah satuan untuk beban terbagi rata. Oke, setelah diketahui soalnya seperti ini, ada satu yang kurang yaitu eh, ini ya, sorry ya. Jaraknya gimana? Belum ada ya jaraknya. Oke. Hmm, Misalnya jaraknya seperti ini. Hmm,
Ini 5 meter. Yang di sini juga 5 meter. Oke. Langkah pertama apa? Kita lihat bebannya tidak ada beban miring, hanya beban horizontal, maka tidak ada yang perlu dikonversikan menjadi horizontal dan vertikal. Langkah yang kedua kita tentukan reaksi perletakannya. Reaksi perletakannya apa saja? Seperti biasa di sendi ada 2 reaksi. Misalnya kita beri nama HA ya. Dan ada yang vertikal. Karena belum tahu, kita umpamakan ke atas dulu, VA. Kemudian di B ada reaksi VB. Oke, di roll ingat hanya ada satu reaksi perletakan. Ya. Oke, setelah itu maka kita hitung mulai dari mana? Nah, HA dulu. Sigma H, yang ini yang Anda hafalkan ya. Rumusnya sigma H sama dengan 0. Hanya ada HA, tidak ada beban atau gaya horizontal selain HA. Maka hanya HA, berarti HA-nya adalah 0. Oke. H sudah ketemu. Nah, ini yang rumus kedua yang harus Anda hafalkan. Sigma M sama dengan 0. Nah, mau sigma M apa? Misalnya kita pakai MA dulu, oke, enggak masalah ya. Yang dihafalkan ini saja, yang bawah-bawahnya jangan dihafalkan. Oke, tapi cukup Anda dengan memahami pergerakan gaya apa saja arahnya kemana. Oke, kita mulai ya. Sigma MA sama dengan 0. Coba lihat, Anda berdiri di sini. Ya. Kemudian gaya apa saja yang punya jarak terhadap A? Karena kita pakai M di A sama dengan 0. Khi, apakah ada jaraknya? Ada. Nah, ini coba Anda lihat. Khi ini bekerja sepanjang 5 meter. Maka bebannya adalah Khi dikali panjangnya. Panjangnya berapa? 5 meter. Maka Khi dikali 5. Kemudian dikali berapa? Ini belum jaraknya loh. Ini masih bekerjanya sepanjang 5 meter. Jaraknya berapa? Jaraknya kita hitung dari titik beratnya. Titik berat pada bebannya adalah setengahnya, di titik tengahnya ya. Maka titik tengahnya di sini. Nah, titik tengah ini jaraknya ke sini, ke A, berapa? Jaraknya adalah separuhnya, karena ini titik tengahnya yang 5 meter. Maka karena separuhnya, nah, L per 2. Kemudian setelah ada Q, ada gaya apa lagi? Gaya VB. Nah, VB ini berputarnya berlawanan jarum jam. Kalau Q tadi kan ke bawah begini. Kalau jam itu pusatnya di sini, kena beban begini berarti kan muternya searah ya. Muternya searah kalau Q. Tapi kalau VB pusatnya di sini, lengannya di sini, berputar maka berlawanan. Jadi ini minus VB. Jaraknya berapa? Jaraknya 10. Oke, sama dengan 0. Kan sudah tidak ada lagi kan ya. HA dan VA jaraknya 0. Nggak usah ditulis. Q-nya 2. L-nya 5. Dikali 5 per 2. Minus VB kita belum tahu. Yang mau kita cari ya. Sama dengan 0. Ini kita coret. Maka 25 min 10 VB sama dengan 0. Jadi VB sama dengan, kita pindah ke kanan, 10 per, 10 25 per 10 sama dengan
2,5 kilogram. Satuannya kan tadi 2 kilogram ya. Oke. Coba Anda lihat ketemunya positif. Berarti arah yang kita umpamakan di awal yaitu ke atas sudah benar. Maka dia arahnya ke atas. Nih. Semoga sampai di sini cukup mudah difahami. Kalau belum difahami, kita coba dengan mencari reaksi perletakan VA. Kalau kita cari VA, maka kita pakai sigma MB. Sigma MB sama dengan 0. Oke. Kalau kita berdiri di B, coba kita urut bebannya apa saja, gaya-gaya yang punya jarak terhadap B. Ada VA. VA ini ke atas. Kalau pusatnya di sini, maka berputarnya searah jarum jam. Maka plus VA dikali berapa? Jaraknya 10 terhadap B. Kemudian ada beban H. Beban H arahnya ke bawah. Kalau ini bekerja, pusatnya di B, maka menyebabkan perputaran berlawanan jarum jam. Berarti minus Q. Q dikali berapa? Q-nya ini terbagi rata sepanjang 5 meter. Maka Q dikali 5. Jaraknya berapa terhadap B? Nah, titik beratnya 5 meter ini kan ada di tengah-tengah. Maka 2,5 ditambah 5. Saya ulangi, karena H ini 5 meter, titik tengahnya ada di, titik beratnya ada di tengah, maka 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 2,5 ditambah 5, karena kan jaraknya, nah ini, nah 7,5. Oke, dikali 7,5. Ada gaya lain? Tidak ada HA tapi berhimpit kan dengan titik B, maka tidak perlu kita tulis karena hasilnya sama dengan 0 nantinya. 10 VA minus 2 kali 5, 10. Ya, saya tulis aja 2 kali 5 dikali 7,5 sama dengan 0. Berarti 10 VA min 10 kali 7,5 adalah 75. VA sama dengan 75-nya pindah ke kanan jadi plus. Maka 75 per 10 sama dengan 7,5. Satuannya jangan lupa. Coba Anda perhatikan hasilnya positif. Maka arah yang kita umpamakan ke atas di awal tadi adalah benar. Jadi arahnya ke atas. Nah, jadi HA sudah ketemu, VB sudah ketemu, VA sudah ketemu. Inilah yang disebut dengan reaksi perletakan. HA, VA, dan VB. Apakah yang sudah kita hitung ini sudah cocok? Kita cek. Dengan rumus ketiga yang harus Anda hafalkan. Jadi yang harus dihafalkan rumusnya adalah yang ini saja. Ini dan ini. Ini saja 3 rumus, masa sulit? Saya rasa tidak ya. Sigma V, sigma H, sigma M sama dengan 0. Coba kita lihat vertikal, sigma gaya vertikal. Gaya vertikalnya ada VA dan VB ke atas. Positif, VA plus VB. Ada H ke bawah sepanjang 5 meter. Maka minus H dikali 5 meter sama dengan 0. Oke, VA-nya 2,5,
VB-nya 7,5. Q-nya 2 dikali 5, 10 sama dengan 0. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Sudah sesuai. Oke. Oke. Berarti sudah benar. Maka hasilnya adalah VA 7,5 kilo arah ke atas, VB 2,5 kilo arah ke atas, HA 0. Jadi seperti ini contoh menghitung reaksi perletakan akibat beban terpusat. Semoga cukup mudah difahami. Bila belum paham, besok ketika kita bertemu di tatap muka bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.